Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat, sahabat, konco, bolo. Hari ini kita akan memotret satu hal penting, ya, tentang flexing. Salah satunya, siapa yang sering flexing? Banyak kan? Nah, ini hati-hati nih. Ini karena zaman-zamannya story, sosial media, dikit-dikit bikin status, dikit-dikit dipamerin. Padahal kita tahu semua mata yang melihat belum tentu ikut berbahagia. Siapa tahu malah mendoakan keburukan. Maka dari itu memang kita diajarkan lebih baik senyap-senyap saja, tapi kencang dalam doa. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan sedikit membahas dari Pitutur Luhur Budaya Jawa. Ya, ini bukunya. Kumpulan-kumpulan kalau di pesantren dulu itu ada buku mahfuzot. Ya, mahfuzot ini kata-kata bahasa Arab. Ya, quotes-quotes motivasional gitulah. Kayak manjadda wajada, mansobaro zofiro, mansaro ala darbi wasola, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini, mahfuzotnya bahasa Jawa. Plus penjelasannya. Nah, kita akan bahas satu yang cukup populer ya. Ojo, atikang, atikung, atikuno. Nah ini satu kata-kata yang juga banyak korelasinya dalam Al-Quran. Ojo adikang, adikung, adikuno itu memang singkatnya adalah jangan sok. Kalau bahasa orang Betawi jangan sok bet mantep. Jangan sok kemantepan gitu ya. Karena mantep gak mantep ini ukurannya kan beda-beda. Mungkin boleh bagi seorang yang ngidam-ngidamin mobil sport, orang yang punya mobil sport itu mantap. Tapi bagi orang yang sudah punya mobil sport, ya ada barang yang lebih mantap lagi. Atau bahkan dia mencintai hal sederhana seperti bisa bersepeda dengan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi standar ini akan berubah-ubah terus. Tetapi dalam penjelasannya, adigang, adigung, adigono ini ada perbedaan. Kalau adigang itu bangga akan kekuasaan, adigung itu bangga akan harta benda, adiguno ini merasa pintar, merasa punya kelebihan atau bakat tertentu. Nah, petunjuk ini sebetulnya digariskan oleh Nabi dalam satu hadis. Bahwa sombong, al-kibr, ya, sombong ini maksudnya adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apa kaitannya? Kadang begini, kalau misalkan kita merasa punya kuasa atas suatu hal, baik itu jabatan, baik itu kepemilikan lembaga, perusahaan, atau karyawan yang banyak kita urus, kita akan bertindak semena-mena. Nah, ini tergolong dengan ghamtun nas, merendahkan orang lain. Dan biasanya karena kita sudah punya perasaan menghidupi orang lain, merasa sudah memiliki karena berjuang ini dan itu, kita akan sangat mudah menolak kebenaran. Contoh yang paling sederhana, kata-kata batarul haq ini seperti ini. Ketika dinasihati, ketika diingatkan gitu ya, alah urus aja diri lu dulu, urus diri sendiri deh, jangan ngurus-ngurusin saya, jangan ngurus-ngurusin gue gitu kan. Nah, ini termasuk dalam batarul haqqi wa ghamtun nas. Sehingga Pitutur Luhur Budaya Jawa ini, ojo adikang, adikung, adikuno, maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya kuasa itu mesti ada campur tangan Allah di situ. Mesti ada takdir yang memang membawa kita ke situ. Coba kita perluas sedikit cara faham kita terhadap posisi, kedudukan, dan harta yang kita punya. Bagi kita, seseorang yang mungkin hari ini sedang berada di bawah, ya kalau kata netizen, hidup itu seperti roda, kadang di bawah atau di bawah terus. Ya sebenarnya nggak benar juga, karena pasti akan ada di atasnya. Cuman kadang kita nggak bisa ngelihat itu. Saya berikan satu contoh perspektif. Bagi kita, dulu mungkin ya kalau teman-teman ada yang kenal nih, para bolo, konco, semuanya ada yang kenal Michael Jackson. Mungkin kita akan melihat dia, wah ini kaya banget nih. Bisa apa aja beli, kalau konser yang nonton ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan. Tapi coba, ketika dia punya duit sebanyak itu, harta sebanyak itu,
pernah dalam satu kesempatan menghabiskan 5 juta dolar hanya dalam 1 jam. Ya. Kalau 5 juta dolar untuk kita yang kaum mendang-mending, mesti nggak akan beli barang-barang antik kan. Mending buat beli ini, mending buat beli itu kan, mending buat bayar sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu sudah bukan wilayahnya Michael Jackson. Dia beli apa aja pokoknya tinggal tunjuk. Tapi tahu tidak, ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi. Dia kalau tiap mau tidur itu minum obat penenang. Sedangkan kita diterpa banyak urusan masih bisa tidur dengan tenang. Berarti ini adalah hal yang mahal bagi Michael Jackson. Tetapi kita menganggap ini bukan sebuah nikmat karena yang kita lihat adalah hartanya. Contoh yang kedua adalah dalam satu tempat, misalkan katakan sekomplek perumahan, standarnya sudah rata orang kaya semua. Rumah bagus, mobil 2, motor Harley. Oh, kurang kaya apa coba? Kalau misalkan itu ditaruh di Bekasi, mah banyak yang ngeliatin rumahnya. Bisa-bisa sudah jadi influencer. Mamerin hartanya gitu. Nah, kalau satu kompleks semuanya sudah seperti ini, maka barang-barang yang kita pandang mewah tadi bakal jadi barang biasa. Karena semuanya punya. Jadi, standar kekayaannya berubah lagi. Dalam satu kisah, ada satu kompleks isinya kaya semua. Lalu, ketika ada guru saya mampir ke tempat itu, kebetulan tempat ini memang di Amerika Serikat. Dia kok heran. Rumahnya besar, mobilnya bagus, tapi kok nyuci sendiri. Ngepel sendiri. Bersih-bersih. Masak, semuanya dikerjain sendiri. Nggak ada pembantunya. Nanya dong, kok orang kaya nggak punya pembantu? Lah, kok semuanya dikerjain sendiri? Emang nggak ada pembantu? Ya dijawab, Ustadz, kalau di sini nggak ada yang mau jadi pembantu. Karena udah orang kaya semua. Makanya di sini itu yang dipandang kaya, bukan orang yang punya mobil, bukan orang yang punya motor, bukan yang rumahnya bagus, tapi yang rumahnya ada pembantunya itu disebut orang kaya. Lah kalau gini orang Indonesia banyak orang kaya. Gak mesti banyak hartanya, tetapi kadang kan udah ada pembantu. Nah jadi standar itu akan berubah. Kalau misalkan kita hari ini bisa ke Alfamart dengan tenang, bisa jalan-jalan dengan happy gitu ya. Terus kita mandang artis itu enak. Kata siapa? Dia mau ke Alfamart aja nggak tenang. Dia mau ke tempat supermarket aja nggak tenang. Karena apa? Dikit-dikit diajakin foto. Mau ngambil barang diajak foto. Dia dipuji sedunia kalau dia bagus. Tapi kalau dia dapat keburukan yang menghujat juga sedunia. Maka dari itu, Ojo Adigang Adigung Adiguno ini memberikan kita pesan bahwasanya segala sesuatu itu adalah titipan. Jangan merasa besar, jangan sampai merendahkan orang lain, dan jangan sombong. Dan bagi yang melihat pun, bagi yang nonton pun kita ya, jangan mudah iri, ya, jangan mudah iri, jangan mudah sambat. Karena semua sudah ada porsinya. Ya kalau misalkan memang hari ini banyak doa kita yang belum terkabul, banyak keinginan kita yang belum terwujud, ada cita-cita yang belum tercapai, karena mungkin satu doanya kurang, ibadahnya kurang. Yang ketiga yang paling mungkin adalah kalau kita sudah ibadah, sudah berusaha, maka Allah menunggu waktu yang tepat untuk kita mendapatkan amanah itu. Karena sejatinya nikmat, musibah semuanya amanat. Kalau misalkan nikmat, kekayaan, bisa nggak kita dengan kekayaan itu tidak menjadi sombong, masih bisa membantu orang. Dengan kemiskinan kita bisa tidak menerima keadaan ini lalu tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nikmat, semuanya amanat. Semuanya adalah jalan Allah. Nah, selanjutnya Ojo Adigang Adigung Adiguno ini memberikan satu filosofi hidup bahwasannya segala sesuatu itu mesti ada batas akhirnya, teman-teman. Bolo-bolo semua. Jabatan ya 5 tahun. Ya nggak tahu kalau nyalon lagi kepilih lagi ya nambah lah. Tapi kalaupun masa jabatannya terus bertambah dengan cara menang, ya akan dihentikan dengan kematian, kira-kira gitu. Mesti ada game overnya, mesti ada game overnya. Karena memang sudah ditakdirkan ditakdirkan kepada kita punya waktu yang terbatas. Dan yang terpenting, Quran memberikan pesan ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kita, harta, jabatan, keluarga, semuanya itu akan hilang. Hilang entah diambil orang, hilang entah mereka yang pergi,
dengan cara pergi sendiri ataupun dirampas ataupun dipaksa dikeluarkan, atau kita yang meninggalkan mereka, itu sudah pasti hilang. Wa ma indallahi baq. Tetapi yang di sisi Allah inilah yang abadi. Harta yang kita sedekahkan, kebaikan kita pada orang lain, ibadah kita, lalu doa kita, sujud kita kepada Allah, inilah yang abadi, yang akan dinilai nantinya. Maka dari itu, coba kita cek harta lah, katakan. Kita ambil contoh mobil, ya. Mobil ini dipakai terus tetap rusak, didiemin terus juga bakal rusak. Ya, sehingga kita tahu bahwasannya memang apa yang sifatnya benda, dia pasti akan mengalami penuaan, akan mengalami sisi kropos. Ya bahkan ada ironi ya. Ironi, salah satu orang kaya di Indonesia punya jajaran mobil sport. Mobil sportnya jadi tempat sarang tikus itu. Gimana ceritanya? Jadi apa yang kita enak sebenarnya kalau udah punya biasa aja. Biasa aja. Jadi apalagi yang paling parah adalah ketika kita adigung-adiguno merasa dikdaya dengan apa yang kita punya, lalu kita meremehkan orang lain, mengucapkan ucapan yang menyakitkan, lalu bertutur yang tidak pantas. Mungkin itu boleh terlewat dalam benak kita, tetapi siapa yang tahu kalau ucapan itu terpatri dalam hati orang yang kita sakiti. Dan ini akan menjadi PR besar buat kita. Karena perlu kita ketahui bersama, sobat bolo, konco, kalau misalkan kita meninggalkan masalah dengan manusia, urusannya harus diselesaikan dengan manusia. Kalau misalkan kita telat sholat, kita misalkan tidak bayar zakat, atau misalkan kita belum berhaji, kita bermaksiat kepada Allah, ini urusannya kita bertaubat kepada Allah. Dan innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Tetapi kalau urusannya sama manusia nih, hutang, nyakitin orang, ini kudu selesai nih sebelum kita mati nih. Kalau kita mati belum selesai nih urusan, jadi repot. Jadi boleh-boleh punya harta, boleh punya jabatan, boleh punya kepintaran, kecerdasan, kekuatan juga boleh. Tapi jangan dengan segala hal yang dikdaya ini, kelebihannya Allah titipkan ini, menjadikan kita sombong dengan cara terus menolak kebenaran jika diingatkan lalu merendahkan orang lain. Maka kita diingatkan oleh pitutur ini dan ternyata ini sejalan betul dengan ajaran Islam. Maka dari itu, yuk kita coba diri kita untuk muhasabah, untuk menguatkan lagi mental dan jiwa kita agar bisa menjadi pribadi yang menerima dan tidak banyak mengeluh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.